Hai para kaum wibu epic pencinta loli, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi bersama admin. Lama tidak membuat konten. Hari ini channel ini akan menjadi channel alur cerita anime. Dan hari ini admin akan mengalurkan anime yang berjudul SK8 The Infinity, menceritakan tentang seorang anak yatim piatu. Ya enggak sih, yatim sih. Menceritakan seorang anak yatim yang ingin melupakan masa lalunya dengan ayahnya, dan bagaimana alurnya. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke alurnya. Sekui selebeo gas. Di awal anime kita diperlihatkan pemuda yang sedang bermain skateboard. Ia bernama Reki. Reki pun menemui seseorang yang bernama Pak Manager. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat. Tempat itu bernama Gete. Gete merupakan tempat untuk para pemain skateboard ilegal atau pemain skateboard jalanan. 俺は知ってる。お前の幸せは何だって。おっ、遅えぞレキ。すいません。 Sampainya di sana, ternyata Reki bertanding dengan Shadow, si badut. Reki pun di sini harus kalah dengan Shadow, dan skateboard milik Reki pun akhirnya dibakar. Di sini lain kita diperlihatkan remaja yang sedang melakukan perjalanan. Remaja ini bernama Langga. Pada keesokan harinya Reki bersekolah, lalu tidak lama datanglah siswa baru, dan ternyata siswa itu adalah Langga. Selesai sekolah, Reki pun langsung bekerja di toko skateboard yang dimiliki oleh Pak Manager. Di tempat lain, Langga sedang mencari pekerjaan, namun ditolak oleh Cherry karena Langga di bawah umur. Sengaja Langga melihat skateboard yang melintas, dan Reki pun meminta tolong untuk mengambilkannya. Lalu Reki pun mengajak Langga mencoba bermain skateboard, dan Cherry pun tidak sengaja melihat mereka berdua. 乗ってみるかそれ。これ人が立てるようにできてないだろ。こう。 Langga pun mencari pekerjaan, lalu Pak Manager datang dan menawarkan Langga pekerjaan di toko skateboardnya. Langga pun diberikan pekerjaan untuk mengantarkan skateboard pesanan pelanggannya ke tempat Gete. Langga pun dengan senang hati menerima tawaran Pak Manager. Untuk masuk ke tempat Gete, mereka harus mencari stiker, di mana Reki pun mencarikan stiker untuk Langga agar bisa masuk ke tempat Gete. Reki pun mengajarkan sedikit trik bermain skateboard ke Langga serta membuatkannya skateboard. Hubungan mereka pun menjadi lebih akrab. 金、バビー、女。 Di rumah, Langga memasak makan malam untuk ibunya, serta meminta izin untuk bekerja. Ternyata ayah dari Langga ini telah meninggal, ya. Kita tadi udah bahas yatim gitu. Reki dan Langga pun mengantarkan pesanan skateboard milik pelanggan, dan ternyata Reki salah mengantarkan pesanan tersebut. Karena perlombaan akan segera dimulai, Reki harus bertanggung jawab atas kesalahannya dengan melawan Shadow. Namun Langga dengan polosnya ingin melawan Shadow karena tangan dari Reki sedang terluka. Reki menentang hal tersebut. Langga pun lanjut bertanding tanpa skill dan pemahaman dari bermain skateboard. Datanglah Cherry yang memberikan dukungan kepada Langga. Perlombaan pun akhirnya dimulai. 間に合うわけねえだろ。スタートは0時からだ。工具箱からハサミ。あの時の。素人でやってみないとわからないだろ。わかるって。大体。 Satu di sini melaju duluan, tetapi Langga tidak bergerak sedikit pun. Langga pun mendorong skateboardnya dengan tangan. Wah, kocak sih. Cherry pun memberikan tumpangan ke Reki untuk pergi ke garis finish. Kita pun diperlihatkan seseorang yang mengawasi pertandingan tersebut lewat layar besar. Langga pun merasakan sensasi dari bermain skateboard yang sama dengan bermain
snowboard atau ya skateboard di salju guys, lalu menunjukkan skillnya yang sangat keren, dan akhirnya Langga pun memenangkan perlombaan tersebut. なぜみんな俺を見ない？何これ？なあ、初心者にここはきついだろ。それにこの沖縄に舞う白い雪を。 Reki pun mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih oleh Langga. Pada keesokan harinya, Langga dan Reki bermain skateboard. Lalu, Reki meminta Langga untuk menunjukkan trik skateboardnya kemarin. Pada saat mengalahkan Seto, dengan papan skateboard yang diberikan Lasban, Langga pun menunjukkan triknya yang bernama Besit Roidoyo. Langga pun di sini terjatuh dan hendak tertabrak oleh truk. Wah, masuk isekai ya anjir. 行く。でもお前が昨日乗ったのはスノボじゃない。 Reki pun heran karena Langga tidak dapat bermain skateboard seperti semalam pada saat melawan Seto. Langga pun meminta tolong kepada Reki untuk mengajarkannya bermain skateboard lebih dalam lagi. Reki pun dengan senang hati mengajarkan Langga. グーフィー？ スノーボードはこっちだったから。これ動く。 Di tempat lain, Cherry dan Joe sedang membahas tentang Langga. Dikarenakan penampilan Langga yang sangat memukau, dia pun banyak mendapatkan perhatian dari pemain skateboard lain. Langga dan Reki pun melanjutkan latihan bermain skateboardnya. Langga pun menceritakan sesuatu pada Reki bahwa dia belum dapat pekerjaan, lalu Reki meminta kepada Pak Manajer untuk menerima Langga di tokonya sebagai karyawan tetap, dan akhirnya Langga pun diterima menjadi pegawai tetap di toko Pak Manajer. Pada malam harinya, Seto diajak oleh pemain lain karena ia kalah dengan Langga, seorang pemain skateboard pemula. Dia pun dihibur oleh seseorang itu mirip Killer Bee di anime Naruto ya guys ya. Tidak lama datanglah Cherry dan Joe yang menunjukkan skill mereka bermain skateboard. Di tempat lain kita diperlihatkan seseorang yang sedang melihat mereka dari TV besar. Ia bernama Ainosuke. Kita diperlihatkan oleh bocah yang sedang bermain skateboard. Bocah ini bernama Mia. Mia merupakan atlet pemain skateboard profesional perwakilan dari Jepang. Mia pun hendak menantang Langga di pertandingan karena Langga sangat terkenal. Langga pun melanjutkan latihannya, namun Langga takut jika papan skateboard yang ia miliki rusak. Reki pun mengajak Langga ke rumahnya dan membuatkan papan skateboard yang baru untuk Langga. Akhirnya papan skateboard Langga pun telah selesai dibuat oleh Reki. Mereka berdua pun lanjut latihan. 僕も考えないとな。トラックって？もう取れるようになれ。お前不安定なのが気になってんだろ。中盤狭すぎるし。けどスケートならが。 Mereka berdua pun istirahat sebentar. Di sini Reki bertanya kepada Langga mengapa Langga pindah ke Jepang. Langga pun menjawab karena ayahnya, di mana Jepang ini merupakan kampung halaman dari ayah dan ibunya, bahkan kenangan dari ayah dan ibu Langga. Di tempat kerjanya, Pak Manajer Reki pun menceritakan perkembangan Langga. Tidak lama kemudian datanglah Mia yang hendak menantang Langga bermain skateboard di pertandingan es. Langga pun menerima tantangan dari Mia. Langga, Reki, dan Mia menuju ke tempat es. Melihat Langga dan Reki sangat dekat, Mia tidak suka karena di sini Mia memiliki masa lalu yang kelam. Mia pun mengganggu mereka berdua. Reki pun hendak memberikan pelajaran kepada Mia, namun di sini Reki malah terjatuh dan tidak bisa mengikuti
melatih skill dari Mia tersebut. Rangga pun hendak mengejar Mia, tapi malah Rangga terjatuh karena tali yang berada di skateboard Rangga terputus. Reki pun memperbaiki skateboard milik Rangga yang rusak tersebut. Di tempat lain kita diperlihatkan Ainosuke yang hendak memberikan bantuan bansos untuk sekolah milik Mia. Di sini Ainosuke melihat Mia yang sedang diwawancara. Mia pun sedikit memamerkan skill skateboardnya kepada wartawan. Pada malam harinya, Reki dan Rangga berlatih skateboard. Rangga pun terjatuh dikarenakan roda dari skateboard milik Rangga tidak bisa berbelok. Tidak lama datanglah Satpol PP yang mengejar mereka berdua. Di sini Reki pun selamat dari kejaran Satpol PP tersebut. Dan ternyata Reki harus terjatuh dikarenakan menabrak kursi roda. Melihat ban dari kursi roda tersebut, Reki memiliki ide untuk memotif skateboard milik Rangga. Pada keesokan harinya, Rangga, Reki, dan Pak Manajer melihat video permainan dari Mia. Reki pun melihat ekspresi dari Mia yang sangat tidak senang dan tidak menikmati permainan skateboardnya. Akhirnya, pertandingan antara Mia dan Rangga pun tiba. Namun skateboard milik Rangga belum datang juga. Reki pun datang dengan membawa skateboard milik Rangga yang telah dimodifikasi. Di sini Mia pun memberikan taruhan kepada Rangga. Jika Mia yang menang, maka Reki akan menjadi anjing peliharaannya atau babu ya guys ya. Sedangkan jika Rangga yang menang, maka Mia akan menjadi babu untuk Rangga atau anjing ya gitu deh. Oke lanjut. Rangga pun menyetujui taruhan tersebut. Pertandingan antara Rangga dan Mia pun dimulai. Di sini Shadow pun hendak berjalan ke garis finish untuk melihat siapa yang menang antara Rangga dan Mia. Kemudian Reki pun nebeng mobil Shadow. Pun yang memenangkan perlombaan tersebut. Reki pun memberikan ceramah terhadap Mia bahwa skateboard dilakukan dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Mia pun mengingat masa lalu saat bermain skateboard. Reki pun di sini menjahili Mia. Tidak lama kemudian datanglah seseorang. Dia adalah Adam, sang legenda anjay. Ada pun menghina Mia karena Mia kalah dengan Rangga, seorang pemain skateboard pemula. Lalu Reki pun menyuruh Adam untuk menarik kata-katanya tersebut. スケートは楽しく、スケートも。君にはもう。待て。さっきの言葉取り消せ。 Scene berpindah ke Reki. Ternyata di sini Reki masih bisa selamat dari kejadian kemarin. Reki pun bermimpi buruk tentang Rangga dan Reki hendak mencegah Rangga bertanding dengan Adam. Namun Rangga tidak mau. Di sini Rangga mau menghentikan dan mengalahkan Adam. Reki meminta tolong kepada Pak Manajer dan Jerry untuk menghentikan pertandingan antara Rangga dan Adam. Sore harinya, Rangga berlatih trik Jasper Slide. Ternyata trik itu merupakan trik tersulit. Di sini Jerry pun melihat trik permainan skateboard dari Rangga. Mereka semua pun beristirahat di rumah makan milik Joe.
あのアダムに本気で勝とうなんて、やはり妙な。なんだよね。プーティーンありますか？ねえから俺ピザで Serta Cherry memberikan penjelasan trik love hook milik Adam. Di depan rumah Reki, ia menceritakan tentang temannya yang berhenti bermain skateboard dikarenakan cedera yang sangat parah. Reki pun tidak ingin hal itu terulang lagi kepada Langga. Langga pun di sini meyakinkan kepada Reki bahwa ia dapat menghentikan Adam dan selamat ke garis finish. Pertandingan antara Langga dan Adam pun akhirnya tiba juga. Lalu pertandingan pun dimulai. どうだったかな。ランガってんだ。何考えてんだよ、あのルーキー。 Di sini saat Adam melihat skill dari Langga, Adam pun malah kegirangan dan mulai menggila. Tidak lama Adam pun menggunakan trik love hook-nya kepada Langga. Lalu tiba-tiba 狙いは廃工場か。さあランガ君、僕と踊ろう。まさか怖いなんて言わないでくれよ。直線じゃなきゃ使えないはず。僕の胸の中へラブハー。 Langga pun ternyata berhasil melewati trik love hook milik Adam dengan cara melompati Adam. Di sini Adam pun menjadi semakin menggila. Tidak lama sirine pun berbunyi yang menandakan adanya polisi yang datang. Lalu pertandingan Langga dan Adam pun harus dihentikan. Reki pun menyelamatkan Langga dari polisi yang hendak menangkapnya. 見つけた。なんでこんな時に。お前らも急げ。レキはこんなところで何してる。ランガもうあいつには関わるな。あれは一体。 Liburan musim panas pun akhirnya datang. Reki, Langga, Mia, dan Seto berlibur ke pantai. Di kapal mereka tidak sengaja bertemu dengan Joe dan Cherry. Akhirnya mereka pun join dan berlibur bersama. Di perjalanan mereka melihat pantai dan pada akhirnya mereka bermain bersama di pantai tersebut. Mereka semua pun beristirahat di penginapan. こっちのセリフだったらしこりゃ。俺はまずは旅館に行って荷物を置くか、それから飯を。思ってる哀れなゴリラだ。誰が哀れだ。お母さんか。正論だな。よかったら一緒にディナーでも。パパってカオルじゃねえか。時間まで寝るか。晩飯は出ないぞ。今日は特別な日だから、日が暮れてからは決して出歩かない。以外でここに来るのを勧めるよ。最上階のレストランは。 Kembali ke Adam yang sedang bekerja. Di sini ternyata Adam diawasi oleh seseorang. Ia bernama Kumata, seorang inspektur kepolisian. Pada malam harinya mereka merencanakan pertandingan. Siapa yang tercepat ke pemandian air panas, mereka yang menang atau orang tersebut yang akan menang. Pada malam itu ada makhluk aneh. Mereka kita sebut saja Asep. Ya. Di sini Seto, Mia, Reki, dan Langga bertemu makhluk itu dan ditangkap. Lanjut, korban selanjutnya adalah Joe dan Cherry. 奴らってなんだよ。ミヤと一緒だ。スケートに乗ってる。そんなのでかよ。なんだこの一周。
Keesokan harinya mereka pun pulang dari liburan mereka. Kita pun diperlihatkan Adam yang sedang latihan dan ia pun memiliki ide untuk membuat turnamen skateboard. Kita diperlihatkan Reki yang sedang berangkat sekolah bersama Langga. Di perjalanan mereka berdua sedikit bermain skateboard yang dimana Langga di sini dapat melompat tinggi dengan skateboardnya. Di tempat lain, partner kerja dari Adam sangat gelisah karena takut ketahuan telah melakukan korupsi. Wah, mantap ya. Di tempat es, Langga menunjukkan skill yang semakin hari semakin membaik. Ia membuat Reki merasa iri dan dijuluki pendamping dari Langga oleh teman-teman yang berada di tempat es. Keesokan harinya Reki memikirkan tentang Langga yang semakin jago dan semakin populer baik di sekolah maupun di tempat es atau ya gitu itu. Pada malam harinya Reki tidak ikut ke tempat es, lalu Langga dan teman-teman bermain skateboard seperti biasa. Tidak lama datanglah Adam yang mengumumkan tentang turnamen skateboard. Turnamen skateboard ini menentukan siapa yang terbaik di antara mereka. Mereka semua pun bersiap-siap untuk mengikuti turnamen tersebut. Di sini Reki menyuruh Langga melakukan trik pada waktu itu. Setelah melihat kehebatan dari Langga, Reki semakin iri terhadap Langga. スケートを愛するみんななら参加してくれるよね。もちろん。悪い。なんでもねえよ。 Di sini kita diperlihatkan masa lalu dari Adam yang ternyata Adam memiliki teman yaitu Joe dan Jerry. Pertandingan kualifikasi pun akan dimulai di mana jika ada dua peserta yang berada di puncak grup, dua peserta akan lolos ke turnamen utama. Ternyata Tadashi di sini diam-diam ikut turnamen tersebut supaya Adam berhenti bermain skateboard. Tadashi ini merupakan teman waktu kecilnya Adam dan tangan kanan dari Adam. Pada akhirnya Adam, Joe, Jerry, Mia, dan Seto serta Tadashi masuk ke turnamen utama. Di mana turnamen utama ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemain skateboard terbaik. Ternyata hubungan antara Langga dan Reki pun di sini semakin renggang. Di toko ramen, Reki tidak sengaja bertemu dengan Joe. Langga pun mencari Reki di sana, namun Reki di sini memilih menghindar dari Langga. Tidak lama Adam datang untuk mengundi pemain yang akan bermain di turnamen utama. Yang pertama bermain adalah Seto dan Harry. Dan akhirnya Seto pun menang. Di pertandingan kedua yaitu antara Langga melawan Joe. Pada awalnya Joe memimpin, namun dengan kepintaran yang dimiliki oleh Langga, Langga pun dapat mengalahkan Joe dengan sangat mudah. Melihat Langga menang, Reki malah semakin iri terhadap Langga. Pertandingan selanjutnya adalah Adam melawan Jerry. 化け物だな。お前も。 Pertandingan selanjutnya adalah Adam melawan Jerry. Pertandingan pun dimulai. Adam di sini memimpin, lalu ia mengeluarkan trik love hook-nya, lalu tiba-tiba ternyata Jerry dapat melewati trik tersebut. Di sini kita diperlihatkan awal mula pertemanan antara Adam, Jerry, dan Joe. Di sini Jerry pun dapat memimpin pertandingan, lalu Adam pun menyelip Jerry. Ia pun menggunakan trik full swing kiss yang membuat Jerry terjatuh dan luka parah.擦り傷だ。ミイラみたいになってんじゃねえか。名誉の。教えてあげよう。
僕が君のビーフ Lanjut pertandingan antara Mia melawan Tadashi. Di awal pertandingan Tadashi langsung memimpin. Lalu di sini kita diperlihatkan awal Tadashi dan Adam bermain skateboard. Hingga saat Adam remaja, skateboard Adam dibakar oleh ayahnya dan Adam dilarang bermain skateboard oleh ayahnya tersebut. Akhirnya Tadashi pun menang. 一緒に滑りまたびたび忍んでくるようになった。大旦那様が辞めさせることもなかった。 Ternyata hubungan Langga Reki masih belum membaik. Langga pun akhirnya mencari Reki di tempat kerja, namun ia tidak ada di sana. Di tempat lain, Seto dipeluk oleh seseorang hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Di sini Reki tidak sengaja bertemu preman dan ia pun dihajar oleh preman tersebut. Tidak sengaja Pak Manajer menemukan Reki dan menolongnya. Lalu mengabarkan bahwa Seto dirawat di rumah sakit. Di sini Reki pun menuju ke rumah sakit untuk menjenguk Seto. Di rumah sakit ia tidak sengaja bertemu Langga dan Mia, namun Reki menghindar dari Langga dan Mia. Di jalan Reki hampir ditabrak oleh mobil dan untungnya ia masih selamat. Ternyata yang hendak menabrak Reki adalah Tadashi. Lalu Langga pun mencari Reki ke rumahnya. Tidak lama datanglah Reki, namun Langga baru saja pulang. Reki pun mengejar Langga dan akhirnya mereka berdua pun bertemu di taman. Akhirnya hubungan antara Reki dan Langga pun membaik. Ternyata luka dari Seto sangat parah hingga ia tidak bisa bertanding melawan Adam. Adam pun memberikan undangan kepada Reki, di mana Reki akan menggantikan posisi Seto untuk melawan Adam. Reki pun menyetujui hal tersebut. Pertandingan Adam dan Reki pun tiba. これサードウィール3つ目の車輪。君とのビーフは遊びだった。だが今度のアダムは本当。そんな。どうした強か Di sini Adam awal memimpin. Tidak lama Adam menggunakan trik seperti biasa cemes kepala orang dan Reki pun berhasil melewati trik tersebut. Di sini Adam bermain curang dengan menjatuhkan Reki. Namun di sini Reki tidak menyerah dan melanjutkan pertandingan sampai akhir. Tiba-tiba hujan pun turun hingga membuat lintasan menjadi licin. Hal itu membuat Reki melaju dengan cepat karena ia menggunakan roda yang khusus untuk musim hujan. Atau ya trek untuk hujan gitu aja. Reki di sini hampir sampai ke garis finish, namun roda milik Reki harus rusak sehingga akhirnya Adamlah yang memenangkan turnamen tersebut. Di sini Tadashi menyerah hingga membuat Langga menang. Dan akhirnya babak final pun telah ditentukan di mana Langga akan melawan Adam. Karena kostum Adam yang sudah rusak, ia pun di sini langsung ke toko kostum untuk membuat kostum barunya. 思わないでくれよ。待ってたぜ前に出なアダムか勝ったどけ。お前は次で片付けてやる。スノーと共に落ちよう。僕らは扉を服を。 Hari pertandingan final pun tiba, di mana lintasan yang biasanya digunakan dipindah oleh Adam, di mana lintasan ini akan semakin sulit. Di sini kita diperlihatkan Adam yang telah ganti skin epic. Tidak lama mereka pun memulai pertandingan tersebut. Di sini Adam dan Langga bertanding cukup sengit, sehingga Adam langsung menggunakan trik love hook dan flash sweet kiss yang Adam gabung. Wah, angel ini. Langga pun dapat melewati trik tersebut dengan mudah. Hingga pada akhirnya Langga masuk ke
zone dari Adam, di mana zone ini membuat pemain bermain sangat cepat di bawah kesadarannya sendiri. やっぱりアダムはすごいスケーターだ。まだそんなもんじゃないだろう。君はあの時一瞬だけ見えた。とだけ考えていればいい。何もかも忘 Tiba-tiba Langga pun jatuh ke dalam tebing, namun ia berhasil selamat karena mengingat kenangan dan asiknya bermain skateboard bersama Reki, serta melihat bayangan dari ayahnya yang sudah tiada. Benar-benar yatim yang sangat-sangat soleh. Langga pun di sini menyadarkan Adam bahwa skateboard itu menyenangkan saat bermain bersama-sama. Lalu Adam tidak terima dengan pernyataan dari Langga. Mereka pun bertarung hingga terjatuh. Tidak lama Langga menolong Adam serta menyuruhnya untuk melanjutkan pertandingan. Karena perkataan Langga dan gaya skateboard milik Langga, Adam jadi sadar saat ia pertama kali main skateboard bersama Tadashi. Hingga pada akhirnya Langga pun menang. Karena kejadian itu, Adam menjadi sadar serta mengubah dirinya menjadi lebih baik. Pada keesokan harinya, mereka semua merayakan kemenangan Langga serta akhirnya mereka semua pun berteman. Di akhir anime, Adam memberikan kesaksian mengenai Takano yang korupsi dana bansos supaya Adam tidak kehilangan Tadashi yang dijadikan kambing hitam oleh Adam. Dan anime pun tamat. 滑ろう。自分以外の誰かを。幸せは Oke, cukup sekian alur cerita dari anime SK8 The Infinity. Pesan yang dapat kita ambil yaitu teruslah korupsi karena korupsi sangat menyenangkan. Oke, gue dari Bambusi Anime, kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Yuk, see you, bye bye. Oke, cukup sekian alur cerita dari anime SK8 The Infinity. Pesan yang dapat kita ambil yaitu teruslah korupsi karena korupsi sangat menyenangkan. Oke, gue dari Bambusi Anime, kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Yuk, see you, bye bye. Oke, cukup sekian alur cerita dari anime SK8 The Infinity. Pesan yang dapat kita ambil yaitu teruslah korupsi karena korupsi sangat menyenangkan. Oke, gue dari Bambusi Anime, kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Yuk, see you, bye bye.